Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisha Sofiana, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata untuk modul Sabtu titik 4. Pada aksi nyata kali ini, saya melakukan 2 hal, yaitu yang pertama diseminasi di SMA kami, SMA Ihsan Cendekia Al-Mustabah Sukoharjo, dan juga penerapan budaya positif di sekolah kami. Untuk kegiatan yang pertama yaitu diseminasi budaya positif di SMA Ihsan Cendekia School Sukoharjo. Kebetulan dari sekolah kami ada 4 guru penggerak di Angkatan 7 ini, sehingga kami berkolaborasi bersama untuk melaksanakan diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata untuk modul 1.4. Diseminasi ini kami laksanakan pada tanggal 28 Januari 2023. Kami awali dari perencanaan, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah maupun rekan calon guru penggerak yang lain dalam satu sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Dian Sabta Inawari, yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya SMA Ihsan Cendekia Al-Mustabah Sukoharjo. Puji syukur kita senantiasa sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini di acara diseminasi budaya positif di SMA Ihsan Cendekia Al-Mustabah. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di umur sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu semuanya yang mampu meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan pada akhir hari ini. Kemudian saya akan bacakan ulang acara pada hari ini. Yang pertama yaitu acara pembukaan, kemudian sambutan kepala sekolah, dan kemudian dilanjutkan acara inti yaitu diseminasi oleh calon guru penggerak, dan kemudian ada sesi tanya jawab dan refleksi, dan terakhir adalah acara penutup. Yang pertama, mari langsung saja kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Islam Cendekia Al-Mujabar Sukoharjo kepada Ibu Dian Sabta Indahwari, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ibu Desi Wulandari selaku Direktur Pendidikan sekaligus CGP dari SMA Ihsan Cendekia Al Mustabah Boarding School Sukoharjo. Yang saya hormati pula rekan-rekan CGP yang lain ada 3, yaitu Ibu Dina, Ibu Siska, dan Ibu Diah Ayu. Yang pagi ini kiranya akan memberikan materi diseminasi tentang budaya positif di SMA Ihsan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Yang saya hormati pula dan yang saya banggakan tentunya rekan-rekan guru dari SMA Ihsan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif yang berlaku di SMA Ihsan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang atas kehadirannya lah kita bisa merasakan indahnya Islam di hari ini, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi hari ini tentunya bukan kesempatan yang biasa ya. Ini adalah pagi yang berbeda karena di pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti diseminasi budaya positif yang sekiranya pada hari ini akan disampaikan oleh rekan-rekan kita. Beliau berempat, ibu-ibu ya, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 7 yang berkesempatan untuk bisa membagikan ilmunya untuk kita semua yang ada di sini, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu baru yang nantinya pasti akan bisa kita terapkan, kita manfaatkan dalam kaitannya kita sebagai guru ya, sebagai pendidik dalam mendidik murid-murid kita semuanya, yang harapannya nanti bisa membawa kebaikan, bisa menambahkan budaya positif untuk mereka semua, sehingga bisa lebih membantu kita semua mencapai tujuan pendidikan yang kita harapkan. Seperti itu. Dan di pagi hari ini saya berharap dari materi yang akan disampaikan nanti oleh rekan-rekan CGP yang sudah duduk di depan ini, Bapak Ibu guru bisa juga menggali sebanyak-banyaknya. Nanti akan ada banyak materi yang disampaikan, dan tentunya apabila nanti dari Bapak Ibu guru merasa ada yang belum puas atau belum bisa dipahami, silahkan ambil sebanyak-banyaknya ilmu dari beliau berempat. Semoga nantinya setelah kegiatan pagi ini selesai, kita keluar dari ruangan ini dengan lebih segar ya, refresh, dengan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Demikian itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga acara pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan senantiasa dan selalu bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila mungkin dari tutur kata saya yang sudah saya sampaikan tadi ada beberapa kesalahan. Terima kasih juga atas kehadirannya dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama yaitu kepada Ibu Siska Sofiana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya mohon izin berdiri dulu untuk mendahului ya teman-teman, karena saya mendapatkan giliran pertama. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Pagi. Sebelumnya biar rileks, senyum dulu semua yuk. Bibirnya ditarik ke samping 3 cm sama 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. Senyum ya.
ketika saya bertanya apa kabar hari ini, mohon dijawab dengan semangat. Alhamdulillah luar biasa, gitu ya. Apa kabar Bapak Ibu guru hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Subhanallah, semoga nanti sampai akhir sesi kita masih semangat terus, ya. Perkenalkan, saya Siska Sofiana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini mohon izin untuk menyampaikan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya, saya mohon pendapatnya dari teman-teman semua. Apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang ada di depan? Yang pertama, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa buatan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Ada yang buatan? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Misalnya diminta membaca Al-Quran atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau buatan? Kalau setuju, nanti bisa direfleksi di akhir, ya. Kalau misalnya itu memang bisa mendisiplinkan, selama ini yang kita lakukan setiap harinya, apakah itu terjadi berulang-ulang atau tidak? Kalau membentuk kedisiplinan, tentu saja itu tidak akan terulang lagi. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, nanti di akhir sesi bisa kita refleksi bersama. Sebelum masuk ke materi, saya minta dua relawan dulu, ya. Yang di depan ada Bu Umi dan Bu Ifah. Saya mohon relawannya untuk dua orang ini. Di meja aja enggak apa-apa. Yang pertama ini Bu Umi. Bu Umi saya berikan satu lembar kertas. Bu Umi silahkan menuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Umi, dan itu akan selalu Bu Umi jaga. Tidak boleh diminta oleh orang lain. Sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Umi. Monggo silahkan ditulis Bu Umi. Boleh apa saja? Bunda boleh. Bunda boleh. Oke, setelah itu Bu Umi belum dan digenggam dengan tangan Bu Umi dengan sekuat tenaga. Bu Umi ini adalah barang yang paling berharga bagi Bu Umi. Bu Umi berusaha untuk menjaga barang yang paling berharga tersebut. Kemudian saya minta tolong Bu Ifah. Bu Ifah boleh melakukan apa saja kepada Bu Umi. Boleh membujuk, merayu, menyuap, mengancam, menghardik, atau menawari uang atau apa saja, agar Bu Umi ini mau membuka kepala tangannya, memberikan barang yang paling berharga tersebut kepada Bu Ifah. Ini umpamanya Bu Ifah punya segala sesuatu, punya apapun yang bisa diberikan kepada Bu Umi. Monggo Bu Ifah. Boleh membujuk, merayu, mengancam, menghardik. Ya, Bu Umi ini Bu Ifah ya. Ya, saya Bu. Boleh pinjam sebentar barangnya, nanti tak kembalikan. Tidak Enggak boleh. apa-apa. Nanti tak aman, saya jaga aman. Nanti habis itu tak kembalikan. Buat apa Bu Ipa? Enggak, cuma nonton doang. Cuma sebentar. Nonton aja. 1-2 detik lah. Nonton aja, nanti tak kembalikan. Cuma di 2 ya kayak gitu. Habis itu udah cuma dilihat aja. Enggak tak apa-apa, cuma lihat, penasaran. Tapi ini sesuatu yang berharga buat saya. Iya, tapi belum tentu berharga buat aku. Tapi kalau enggak, saya cuma Saya harus menjaga ini. Iya, kan nggak tak sentuh, cuma ini mau lihat, penasaran itu apa gitu, yang berharga buat umum itu apa gitu. Rahasia. Iya, jangan rahasia, kan penasaran. Jangan rahasia, cuma sebentar, habis itu udah 1 detik, habis itu udah 1 detik aja. Wah, gitu. Apa itu? Buka aja, sebentar aja, sebentar. Jangan diambil ya Bu. Oh enggak, Ipa. cuma buka aja. Kan tadi dulunya aku buka sebentar sedikit aja. Yaudah, ini saya buka, tapi jangan diambil loh ya. Oh enggak, cuma lihat. Oke. Wah,
udah lihat, ternyata adalah emas, masya Allah. Iya, berharga sekali. Udah. Apa yang bisa kita ambil dari kegiatan tadi antara Bu Umi dan Bu Iva? Bu Umi punya sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya, kemudian Bu Iva mencoba untuk membujuk, merayu Bu Umi agar mau memberikan. Kalau tadi hanya membuka ya, kebetulan Bu Umi terayu oleh Bu Iva. Ini yang mau saya tanyakan, sebenarnya kita bisa nggak sih mengontrol orang lain? Kita bisa nggak mengontrol orang lain? Tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Meskipun tadi Bu Umi sempat membuka tangannya, itu karena Bu Umi mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Namun sesungguhnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selama ini kita berada dalam ilusi kontrol. Yang pertama, bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Misalnya di kelas, moko masukkan bajunya, moko pakai sepatunya, seperti itu. Kita bisa mengontrol murid. Muridnya mungkin menurut, iya Bu, saya pakai, iya Bu, saya gunakan. Tetapi sesungguhnya itu hanyalah ilusi. Murid tersebut mengizinkan gurunya untuk mengontrol dirinya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Misalnya di kelas, kamu kok lambat banget sih nulisnya nak? Kamu tuh menghambat teman-temanmu sekelas. Teman-temanmu jadi agak cepat pelajarannya. Dengan harapan dari gurunya itu mengharapkan muridnya bisa lebih cepat menulis. Tapi sesungguhnya kalimat kritik itu membuat muridnya merasa bersalah dan menjadi identitas yang gagal. Terjadi identitas yang gagal pada murid tersebut. Ilusi yang ketiga yaitu bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu maksudnya bujukan atau rayuan. Ayo nak, guru asuh ke masjid, nanti Bu Iva belikan es krim misalnya. Hal tersebut mungkin mempan ya untuk 1-2 kali, tapi dalam jangka waktu yang panjang itu akan menjadi ketergantungan dan itu adalah hal yang tidak baik. Dan yang terakhir, ilusi yang terakhir yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak yang lebih, orang yang lebih muda daripada dia. Sebenarnya ini sangat salah karena dalam jangka waktu yang panjang itu akan terbentuk hubungan yang buruk, akan terjadi permusuhan. Nah, ini ada kutipan dari Stephen R. Covey. Sesungguhnya siapa sih yang memiliki kontrol terhadap diri kita? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita harus mengubah kerangka acuan kita. Kita harus mengubah bagaimana melihat dunia, berpikir tentang manusia, dan mengubah paradigma kita atau cara pandang kita. Kalau sebelumnya mungkin kita berinteraksi dengan murid itu pasti ada stimulus dari guru dan respon dari murid, atau berinteraksi dengan teman juga seperti itu. Kalau sebelumnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, sekarang kita harus mengubah cara pandang kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita harus ubah itu menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan, baik perilaku positif maupun perilaku negatif. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, yang sebelumnya mungkin berpikir seperti itu. Kita rubah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kalau sebelumnya saya bisa mengontrol orang lain, kita rubah menjadi Anda tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kita ganti dengan kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau sebelumnya ketika berinteraksi itu model berpikir kita adalah menang kalah, gurunya menang, muridnya kalah, kita ubah menjadi berpikir menang-menang. Kemudian untuk menciptakan lingkungan yang positif itu diperlukan suatu disiplin. Sebenarnya
Apa makna dari disiplin? Apa disiplin itu teman-teman? Kalau mendengar kata disiplin itu apa yang terlintas? Tertib, tata tertib, apalagi On time. on time, teratur, seperti itu ya. Betul yang dikatakan Bu Iva tadi. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib atau teratur atau kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Hukuman, kita memberikan hukuman anak yang melanggar tata tertib misalnya agar disiplin. Namun sesungguhnya itu bukan makna dari disiplin, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah pilihan terakhir ketika kita ingin menciptakan disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin bagi diri kita sendiri. Kita yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa mewajibkan diri kita untuk disiplin, maka diperlukan suatu peraturan. Namun peraturan itu harus dalam suasana yang merdeka atau tidak dalam paksaan. Dengan kata lain, disiplin ini juga sebagai kontrol diri. Sebagai kontrol diri, belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia ini disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan yang mulia. Untuk saat ini nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh kita yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju. Kemudian inti yang dari yang saya sampaikan tadi, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian makna dari disiplin, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini berkaitan dengan motivasi ketika kita melakukan segala sesuatu. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu, motivasinya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan, maka itu baru motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar diri kita. Namun ketika motivasinya itu untuk menghargai diri kita sendiri, itu sudah muncul motivasi intrinsik yang menuju ke nilai-nilai kebajikan universal. Coba kita refleksi sebentar. Misalnya sekolah mengadakan pelatihan seperti ini, mungkin dari kurikulum, mungkin dari SDM atau yang lain. Sebenarnya apa motivasi dari diri kita? Ada tiga pilihan. Ini tidak perlu dijawab, cukup dijawab dalam hati. Yang pertama, apakah ketika mengikuti pelatihan itu hanya untuk menghindari hukuman, biar tidak ditegur oleh kepala sekolah? Kemudian pilihan kedua, agar mendapat pujian. Wah, Bu ini rajin sekali, Bu ini sangat semangat sekali. Atau yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri sebagai guru yang pembelajar sepanjang hayat. Ketika motivasi kita baru yang pertama dan kedua, maka itu baru motivasi yang dari luar. Tapi ketika sudah termotivasi dari yang ketiga, bahwa kita tersadarkan bahwa sebagai guru itu kita harus terus belajar, kemudian kita menjadi pemimpin pembelajaran yang harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita, maka itu sudah muncul
muncul motivasi ekstrinsik dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Oke, alhamdulillah luar biasa. Iya, di tahapan kedua itu yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Jadi ibu-ibu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Siska bahwa dalam disiplin positif itu adalah upaya untuk mendidik siswa bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan dikontrol dari orang lain, tapi bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, ketika seseorang melakukan sebuah tindakan itu tidak luput dari teori motivasi. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Seperti yang tertera, menghindari ketidaknyamanan, ya motivasi melakukannya hanya karena tidak ingin ketidaknyamanan itu muncul dalam dirinya. Takut ada hukuman, itu adalah teori motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, pengen dikasih jempol oleh gurunya, pengen disenyumin manis oleh Pak Agus, oleh Bu Iva, oleh Bu Fat dan sebagainya. Itu untuk mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Sekarang kita refleksi terhadap diri kita atau refleksi ke anak-anak. Anak-anak itu kalau sholat, datang dari kelasnya mau ke masjid, itu kira-kira motivasinya pakai motivasi yang mana? Sudahkah di motivasi ketiga ibu-ibu? Atau masih motivasi pertama? Nggak mau ditulis absen oleh Bu Iva, nggak mau diuber-uber oleh Bu Fat, nggak mau disenyumin kecil oleh Bu Rizky dan Bu Tika, atau pengen dianggap rajin, pengen dianggap anak solehah dan sebagainya. Kira-kira motivasi yang keberapa? Karena kalau sudah muncul motivasi yang ketiga, tidak ada momen kita harus naik ke lantai 3, muter dari satu kelas ke kelas yang lain. Tidak ada kita harus WA ke ustazah ini minta tolong anak-anak dibawa ke musola lagi. Seperti itu. Kita juga harus merefleksi diri kita. Sudahkah kita ada di tahapan motivasi perilaku yang ketiga? Karena motivasi perilaku pertama dan kedua itu bersifat ekstrinsik. Itu tidak bisa dalam jangka waktu yang lama, hanya sebentar. Kalau mau berperilaku seperti itu lagi harus distimulus ke sesuatu yang sama seperti itu. Maka masih ada kita buka kelas, kemudian minta ayo anak ke masjid dan sebagainya, karena motivasinya masih bersifat ekstrinsik. Sedangkan ketika motivasinya sudah internal, di luar, tahu Bapak jilbab harus seberapa, tahu kaos kaki penting, tahu sholat itu untuk nilai dirinya sendiri, maka tanpa kita lihat, tanpa kita oyak-oyak, dia akan sudah mempunyai motivasi seperti itu, gitu ya. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro itu nggak hanya terlepas dari perintah, tapi bagaimana bisa memerintah diri sendiri. Bagaimana siswa atau kita bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti tadi yang dicobakan antara Bu Ifah dan Bu Umi, ya, di mana Bu Umi bisa mengontrol dirinya sendiri untuk tetap memegang itu atau memberikannya kepada Bu Ifah. Nah, teman-teman, ketika kita mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu, itu kalau seumpamanya yang kita lakukan ternyata adalah sebuah pelanggaran,
itu yang paling sering kita lakukan adalah dengan memberikan hukuman atau konsekuensi. Yang akan kita bahas berikutnya adalah kita akan menuju tidak hanya menghukum dan memberi konsekuensi, tapi juga memberikan restitusi. Seperti itu. Kira-kira ada bayangan nggak? Sebenarnya beda atau tidak antara hukuman dan konsekuensi? Menurut Bu Utari, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada. Hukuman itu apa, Bu? Hukuman itu yang didapatkan. Yang didapatkan. Ya. Kalau konsekuensi? Hukuman itu di saat itu seketika. Seketika pada Ya. saat itu. Kalau Konsekuensi konsekuensi mungkin bisa bertahan lebih lama. bertahan lebih lama. Konsep hukuman dan konsekuensi antara kita ada perbedaan apa enggak ya, Bu? Untuk kita mempersamakan persepsi antara hukuman dan konsekuensi, menurut ibu-ibu semua, ada bapak-bapak di sini juga, maaf. Menurut ibu dan bapak, yang nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Oke, good. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu yang seragam, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, Selamat pagi semuanya rekan-rekan. Ya, baik, terima kasih. Setelah tadi betul-betul salah dan kanan kiri belakang ya. Sebelumnya saya akan melanjutkan topik dari budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Tapi saya ingin tahu dari pemaparan dua rekan CGP saya tadi, di benak Bapak Ibu semuanya, ada yang terguncang atau mengalami dilematis enggak mendengar materi yang didengar pada pagi hari ini? Mungkin terutama tim tatip ada yang langsung merasa itu sajanya aku betul-betul salah atau betul salah ini, merasa enggak? Ibu Madila tim tatip kah? Bukan. Siapa ya? Oh, mungkin kesiswaan Ibu Iva. Ada yang bergejolak nggak di dalam hati? Terus sebenarnya selama ini saya itu benar nggak gitu loh? Gimana Bu? Jadi selama ini kan kita sudah mengacu pada aturan. Sedangkan aturan itu banyak juga yang ada hukuman. Sedangkan kita mengatur anak itu kalau tanpa hukuman itu kok kayak susah. Apalagi anak zaman sekarang kita negosiasi anak zaman sekarang itu kreativitasnya lebih tinggi. Sehingga nanti negosiasi kita antara ini nanti jadi beneran apa malah makin jadi kayak gitu. Sehingga kayaknya ya itu hukuman masih kayaknya masih bisa, tapi juga kasihan. Nah itu dilematisnya di situ. Oke. Jadi emang dilematis betul sekali ya. Jadi tadi dipaparkan ternyata yang mampu mengontrol itu diri kita sendiri. Kita guru tuh nggak bisa mengontrol anak. Anak tuh mau menaati peraturan itu sebenarnya kemauan anak sendiri gitu ya. Ternyata hukuman itu malah membuat anak tuh mengulangi lagi. Terus bilang tadi ada Bu Dina harus apresiasi, penghargaan ternyata itu juga hukuman. Terus bingung ya kan? Terus mau gimana sih langkahnya? Materi budaya positif itu sering kita dengar, sering kita paling gitu doang, paham lah maksudnya budaya positif tuh ya gitu.
tapi ternyata itu aplikasinya sangat sulit. Kalau dilihat-lihat jati diri kita sebagai seorang guru sebenarnya kan karakter. Nah, karakter positif itu kan sebenarnya inti dari pendidikan kita. Pembinaan karakter anak manusia itu sebenarnya kan inti dari pendidikan. Bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari sebenarnya ini loh budaya positif. Tapi ternyata nggak semudah itu. Bahkan yang selama ini benar nggak sih? Kok ya gitu kan ya? Kok susah ya? Apa benar nih kalau nggak dihukum bakal lebih baik? Gitu. Nah, kita akan lanjut lagi bahwa budaya positif itu bisa dilakukan memang betul berawal dari peraturan dulu. Ada aturan yang dulu. Tapi untuk mencapai budaya positif kita nggak hanya di langkah peraturan aja, kita harus bergerak menuju ke budaya positif. Yaitu langkah berikutnya setelah peraturan adalah keyakinan kelas. Tadi sudah mempelajari juga kebajikan universal ya. Nah, itu kita berangkat dari itu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Misalnya ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Asas apa? Nilai kebajikan apa sih untuk peraturan kok harus pakai helm? Biar apa sih kita pakai helm tuh? Peraturan itu? Biar nggak mati nilai kebajikannya? Nilai kebajikannya Keselamatan, gitu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu kita pandemi kita harus pakai masker, mencuci tangan dan sebagainya? Kenapa? Alasan nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kemudian kebajikan universal itu lebih mendorong secara intrinsik yang tadi kita bilang Budina itu ekstrinsik, hukuman dan sebagainya masih ekstrinsik dan sebagainya. Tapi kalau sudah ke keyakinan, nilai kebajikan itu sudah menjadi pendorong, itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Gitu ya. Jadi ketika misalnya anak-anak, kenapa sih peraturannya itu harus pakai kaos kaki yang panjang? Ada nilai kebajikan di situ. Ya, anak itu harus memahami nilai yang lebih lanjut, tidak hanya sekedar peraturan, tapi lebih ke keyakinannya bagaimana. Gitu ya. Memahami keyakinannya, kalau nilai kebajikan itu lebih jauh mendorong anak-anak. Jadi nggak hanya kenapa sih peraturannya kalau habis pulang sekolah terakhir kok kursi kok harus dinaikkan, ya? Kok ada nilai kebajikan? Maka nilai kebajikan itulah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Nah, ini peraturan kelas selanjutnya itu keyakinan kelas. Setelah adanya keyakinan kelas, ada kebajikan di situ akan mendorong sebuah lingkungan positif yang nanti akan menciptakan budaya positif. Jadi kalau cuma kita setiap hari mengulik peraturan saja, oh ada aturan ini, dihukum, poin dan sebagainya, itu hanya di lingkaran paling dasar. Kita nggak akan mencapai ke budaya positif kalau kita nggak beranjak. Ya seperti itu. Kita lanjut. Nah ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri datang tepat waktu, menjaga kebersihan, aktif dalam pembelajaran. Sedangkan yang kanan, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang kiri atau yang kanan yang merupakan keyakinan kelas? Kenapa? Karena ada nilai-nilai kebajikan universal yang masuk di situ, gitu ya. Kemudian tadi ini ya, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas karena kirinya keyakinan itu lebih abstrak daripada peraturan kelas yang rinci. Keyakinan itu belakang. Kalau ke kanan hadap ke sana, kalau ke kiri hadap ke sana.
Paham dulu? Kita coba. Saya akan menginstruksikan langsung 3 pola. Contoh. Kanan, belakang, kanan. Kanan, belakang, kanan. Oke. Kanan lagi. Itu depan Ibu. Ya, oke. Kita ulangin. Oke. Belakang, depan, kanan. Belakang, depan, kanan. Pinter. Lanjut. Kanan, kiri, depan. Kiri, depan. Ya, sekarang saya akan tambahkan sebuah formula. Rumusnya adalah benar-benar salah. Kalau saya bilang salah berarti lakukan kebalikannya. Kalau tadi saya bilang depan, depan, belakang, maka harus jadi depan, depan, depan. Pintar. Jadi yang terakhir salah harus kebalikannya. Kita coba. Oke, ya. Kanan, belakang, depan. Betul-betul salah. Tetap rumusnya betul-betul salah. Belakang, depan. Oke, ya. Oke, depan, kanan, kiri. Depan, kanan, kiri. Oke, rumus berikutnya. Betul, salah, salah. Oke, betul, salah, salah. Belakang, kanan, depan. Belakang, kiri, belakang, kiri, belakang. Ya, kita ulangin lagi. Rumusnya masih sama ya, betul, salah, salah. Oke, depan, kanan, kiri. Kiri. Salah, salah Ibu. Oke, salah, salah ya, betul, salah, salah. Lanjut lagi, betul, salah, betul. Oke, betul, salah, betul. Belakang, depan, kanan. Oke, lagi, satu kali lagi. Belakang, depan, kiri. Kiri. Oke, terima kasih. Fokusnya masih belum. Oke, ya, terima kasih. Sekarang saya akan menyampaikan terkait dengan posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu nanti sebenarnya apa sih posisi kontrol guru itu apa ya? Posisi kontrol itu adalah peran kita sebagai seorang guru dalam membantu anak menyelesaikan masalah mereka. Masalah ini bisa apa saja ya? Mungkin dia ngantuk di kelas, mungkin dia tidak memperhatikan gurunya, atau apa saja lah. Nah, posisi kontrol ini ada 5. Jadi ada 5 peran guru. Apa saja? Yang pertama, sebagai penghukum. Ini sering kali yang kita lakukan itu saja. Atau mungkin ada yang tidak pernah melakukannya. Luar biasa sekali kalau tidak pernah melakukannya. Bahkan saya sendiri sudah pernah melakukan dan bahkan. Iya. Misal penghukum itu bagaimana? Misal ini, Bu Ifah, maaf. Misalnya siapa ya? Moko, misal Moko tidak memperhatikan pelajaran di kelas atau pelajaran saya dalam pelajaran, tidak perhatikan Bu Alif dalam menerangkan materi di depan, dia sibuk nge-game pakai komputer. Moko, kamu ngapain? Sana keluar lari lapangan 5 kali. Itu hukuman. Jadi tidak memperdulikan apa alasannya Moko, tidak memperdulikan kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi langsung dihukum. Itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misal anak asuh Ibu Agatha, misal dia nggak pernah berasuh, Agatha, kamu kenapa nggak pernah berasuh? Kamu nggak kasihan toh sama ibu?
Kalau anaknya peka, dia akan merasa bersalah sama ibunya. Tiap hari dia ibu udah nyamperin ke kelas tapi nggak mau guru asuh. Itu kalau dia peka, insya Allah dia merasa bersalah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai seorang teman. Jadi ini kita memposisikan sebagai seorang teman. Bagaimana seorang teman? Teman. Ya sudah, misalnya kamu melakukan suatu kesalahan, tidak mengerjakan PR. Misal Cantika tidak mengerjakan PR. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali dikerjakan ya. Itu posisi sebagai seorang teman. Lalu yang keempat, pemantau. Pemantau ini berarti kita selalu mendampingi anak-anak kita, melihat apa saja, melihat, memantau, melihat, mencari tahu sebenarnya anak kita ini kenapa dan bagaimana. Setelah itu kita tanya, apakah yang kamu lakukan ini sudah benar? Coba kita introspeksi lagi. Itu misal pemantau. Ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini, kita sebagai seorang guru itu harus bisa membimbing anak dan juga memimpin anak. Memimpin anak bagaimana? Kira-kira ya, bagaimana kamu memperbaiki hal yang sudah kamu buat ini menjadi lebih baik. Misalnya seperti itu. Itu posisi manajer. Kalau kita lihat dari kelima tadi, kira-kira bagian peran mana atau posisi kontrol mana yang paling baik atau lebih baik? Posisi yang mana? Manajer, ya. Manajer itu adalah posisi yang tertinggi, yang paling bagus. Setelah itu pemantau, lalu teman, selanjutnya dan yang terakhir adalah sebagai seorang penghukum, gitu ya. Itu yang ilmu yang sudah kita dapatkan. Ya. Tadi contohnya sudah ada. Nah, ini beberapa contoh kalimat yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Nah, dan ada juga dampak pada murid. Tadi penghukumnya sudah ya, sudah sekali dilakukan. Dampaknya itu apa sih? Dampak bagi murid kalau kita beri hukuman, dia akan tetap mengulangi kesalahan. Ya. Jadi kalau kita hukum apapun, baleni menang. Besok baleni menang. Besok diulangi lagi. Hari ini dia tidak memperhatikan main game, dimarahin, dihukum. Besok dia akan main game lagi atau buka YouTube lagi, seperti itu. Kemudian yang membuat orang merasa bersalah, mungkin anak akan merasa apa? Merasa rendah diri, ya, merasa rendah diri. Kemudian posisi sebagai teman, tergantung dengan gurunya. Ya. Lalu sebagai pemantau, dia mengharapkan sebuah pengakuan ataupun imbalan. Ya. Dan yang terakhir, kalau sebagai manajer, anak akan merasa sadar dengan apa yang sudah dia lakukan itu bahwa itu salah dan dia berusaha memperbaiki dirinya. Nah, ini PR kita sebagai seorang guru itu adalah ini sebagai seorang manajer. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Saya minta tolong untuk dibantu menjawab ini termasuk peran yang apa? Posisi kontrol yang mana? Ada 5, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan Ibu. Oke.
mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Kamu selalu yang paling terakhir. Iya ya. Sampai sini. Bagaimana? Oh iya ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dari kata-kata ini kita bisa melihat posisi di mana kita menempatkan diri untuk membantu anak. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya, jadi bagaimana bisa menerapkan budaya positif itu secara kontinu terus-menerus di SMA Pak ini, di SMA ini sebagai alat sabar. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya tadi dari Bu ini, bagaimana agar budaya positifnya terus kontinu, tidak hanya ibaratnya ngomong gerak gitu ya, hanya di awal-awal saja kita rajin menaikkan kursi di atas kelas agar kelasnya tertata rapi dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Desi, mungkin dari dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah maupun bisa dengan program terstruktur dari sekolahan yang untuk pembiasaan budaya positif tersebut, mungkin bisa juga diberikan apresiasi atau dukungan dari yayasan untuk budaya positif ini bisa dilaksanakan secara kontinu dan terus menerus, tidak hanya semangat di awal saja, tapi bisa terus menerus berkelanjutan dan mendarah daging di sekolah kita seperti itu. Terima kasih. Dari saya yang paling menarik adalah hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Iya. Oke. Biasa menghukum atau biasa memberikan konsekuensi? Pengalaman saya sejauh ini selalu menghukum. Misalnya kalau anak itu tidak pakai seragam sekejam 10 kali gitu. Seperti itu. Padahal dari materi yang diberikan oleh Bu Siska, anak itu tidak bisa kita kontrol. Kalau kita selalu memberikan hukuman, maka anak itu lama-lama juga jadi sebel mungkin sama saya. Dia tidak tahu konsekuensinya. Jadi dia itu semakin menjadi semakin melanggar. Padahal kita seharusnya memberitahu, ini loh kalau kamu melanggar ini, kamu akan mendapatkan seperti ini. Jadi dia tidak Kedepannya apa yang akan dilakukan? Memberikan pengertian atas hukuman atas kesalahan yang dilakukan anak kita. Oke, ya. Monggo Bu Pajariski. Ya, kalau menurut saya yang paling menarik itu tentang guru sebagai manajerial. Oke. Ya. Jadi selama ini itu ternyata saya belum sampai ke situ. Masih di tahapan apa? Ya, masih di tahap teman sih. Oh, teman. Kedepannya gimana? Kedepannya saya akan menjadi guru manajerial. Karena anak-anak saya itu membutuhkan itu sepertinya ya. Demikian sesi demi sesi yang telah kita lalui bersama. Sampailah kita pada sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Demikian acara diseminasi budaya positif di SMA Insan Cendekia Alam Jabar Sukoharjo. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu penerapan budaya positif di SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Latar belakang kegiatan ini seperti yang pernah kami sampaikan atau kami tuliskan pada rancangan aksi nyata yang pernah kami upload di tugas sebelumnya,
bahwa budaya positif itu harus dikembangkan oleh setiap sekolah untuk membentuk lingkungan positif dengan melibatkan semua warga sekolah. Tujuannya yaitu agar murid merasa aman, nyaman, sehingga mampu berpikir, bertindak mandiri dan merdeka, bertanggung jawab, serta terciptanya budaya positif yang berkelanjutan di sekolah. Tolak ukurnya yaitu kebersihan dan kerapian kelas atau sekolah terjaga, ketertiban dan kedisiplinan murid meningkat, tumbuhnya budaya saling menghargai dan menghormati. Untuk pelaksanaannya yaitu yang pertama kami berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mendiskusikan rancangan budaya positif, kemudian pembuatan keyakinan kelas, serta penyusunan program yaitu berupa kerapian kelas dan meja guru di akhir KBM, serta mensosialisasikannya ke warga sekolah. Tahap pertama yaitu kami berdiskusi dengan kepala sekolah untuk merencanakan program kebersihan dan kerapian kelas maupun meja guru di akhir KBM. Diawali dengan pembuatan keyakinan kelas bersama murid-murid. Yuk, kita bikin kesepakatan kelas. Kesepakatan ini ibaratnya adalah tata tertib. Kalau zaman dulu tata tertib yang akan kalian lakukan sendiri. Jadi kalau dulu kan biasanya kan ada tata tertib nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini misalnya. Aturannya dari susah. Nah sekarang aturannya yang bikin kalian sendiri. Kalian yang bikin sendiri, kalian yang mentaati sendiri. Nanti konsekuensinya apa kalian bisa tentukan sendiri. Apa ya? Untuk program kerapian dan kebersihan kelas di akhir KBM, sebelumnya anak-anak kami ketika di akhir KBM kadang meninggalkan buku paketnya, kadang meninggalkan sepatunya atau barang-barang pribadinya di kelas. Kemudian juga tidak pernah merapikan dan membersihkan kelasnya. Dengan program ini, maka setiap kelas dengan kesadaran mereka sendiri mau menjaga kebersihan dan kerapiannya, menaikkan semua kursinya ke atas meja dan merapikan kelasnya. Berikut beberapa dokumentasinya. Program ini juga berlaku untuk guru. Bapak Ibu guru harus merapikan meja gurunya, meja kerjanya di setiap akhir pelajaran. Di akhir KBM telah usai pada hari tersebut. Untuk menjaga konsistensi, maka setiap guru melaporkan atau mengirimkan foto mejanya di grup WA sekolah. Demikian
aksi nyata kami untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bisa membawa kebaikan untuk bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.